Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita curahkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita usia sampai saat ini dan masih memberikan kami kesehatan lahir dan batin. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan ke Nabiyana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmatnya sampai kepada umatnya, kepada sahabatnya, dan kepada kerabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep kesehatan dalam Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini kita sedikit akan menjelaskan dulu apa sih itu COVID-19. Coronavirus yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS di tahun 2002 sampai 2003. Virus ini muncul di Indonesia awal tahun 2020 yang dengan cepatnya meluas dan banyak yang terinfeksi positif. Nah, di sini ada kiat-kiat yang dapat kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini dengan syariat-syariat Islam atau hal yang harus kita lakukan sepantasnya kita sebagai orang muslim. Yang pertama yaitu senantiasa kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena makhluk-makhluk ini atau virus kecil ini dapat digerakkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hanya mencegah, yang hanya mematikan, dan hanya yang dapat menghilangkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk-makhluk tersebut adalah ciptaannya. Nah, kita hanya dapat membantu dengan cara berdoa gitu sebagai umat muslim. Berdoa misalnya dengan contohnya yaitu dengan doa pagi dan petang hari. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan ialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, poin yang kedua ini yaitu ada ikhtiar dalam melakukan pencegahan. Nah, pencegahan di sini bisa kita lakukan secara individu maupun dengan banyak orang gitu. Contohnya, ya kita diam di rumah saja, kita berpergian menggunakan masker, kita pun harus menjaga diri kita. Barangkali diri kita terpapar, kita pun harus menyadari gitu dengan isolasi mandiri. Nah, terus ada juga yang sebagian orang yang tetap melakukan ibadah di masjid. Nah, dengan logikanya seperti ini, kalau misalnya dalam masjid itu salah satunya ada yang terpapar, otomatis orang tersebut akan menularkannya kepada kita gitu, dan kita pun akan menularkannya kepada orang lain. Nah, hal tersebut kan sama saja kita tidak berikhtiar gitu, tetap tidak mengikuti anjuran pemerintah contohnya. Nah, di sini pun anjuran pemerintah dapat sedikit-sedikit untuk mengulurkan pandemi ini dapat berakhir dengan cepat gitu. Jadi kalau kita pun berikhtiar, Allah pun insya Allah gitu akan mengabulkan doa-doa kita selama ini gitu. Percuma kan kalau misalnya kita berdoa tapi kita tidak melakukan hal apapun gitu, dan diam di rumah saja pun itu salah satu ikhtiar yang baik gitu. Nah, terus hal tersebut pun ini berdasarkan hadis Nabi gitu yang disebutkan bahwa tiap muslim di muka bumi yang memohon suatu permohonan kepada Allah, pastilah permohonannya itu dikabulkan Allah atau dijauhkan Allah daripada sesuatu kejahatan, selama ia mendoakan sesuatu yang tidak membawa kepada dosa atau memutuskan kasih sayang. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dan poin yang terakhir yaitu saat kita telah melakukan dua poin itu, kita setelah berikhtiar dan berdoa, kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua penyakit akan Allah angkat pada waktu tertentu. Bisa saja kan virus ini terjadi karena Allah ingin memberi peringatan kepada manusia
yang telah merusak bumi, yang tidak dapat menjaga bumi dengan baik. Maka dari itu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin penting dalam kiat-kiat yang dapat dilakukan seorang muslim. Poin yang pertama adalah berdoa. Poin yang kedua yaitu ikhtiar. Kita sebagai manusia berikhtiar dengan cara stay at home dan lockdown. Poin yang terakhir yaitu senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabut semua wabah dan penyakit ini dari muka bumi. Sedikit akan menjelaskan bagaimana sih Rasulullah menjaga kesehatan. Nah, salah satunya yang pertama yaitu beliau selalu selektif dalam memilih makanan. Selektif di sini dia selalu memilih makanan yang halal. Nah, makanan yang halal ini biasanya makanan-makanan yang pasti terindikasi baik, tidak ada masalah gitu. Salah satunya yang haram bagi Islam yaitu daging babi. Di sini kenapa Islam diharamkan untuk memakan daging babi? Sebenarnya ada sesuatu virus atau seperti bakteri cacing pita yang tidak dapat digiling oleh pencernaan. Sebenarnya Allah mengharamkan makanan-makanan tersebut yaitu karena adanya yang tidak baik gitu, yang tidak baik untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad di sini selalu memilih makanan-makanan yang halal. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad selalu makan dengan tenang dan tidak makan berlebihan. Nah, di sini makan tenang di sini jadi tidak tergesa-gesa, tidak karena lapar Nabi Muhammad selalu makan yang banyak. Nah, tidak seperti itu, tetapi hanya makan makanan yang sedikit gitu. Jadi ada istilahnya bahwa Rasulullah itu selalu makan dan berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi Nabi Muhammad di sini sangat tertib dalam memilih makanan dan cara makannya pun terjaga. Lalu di poin yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad selalu cepat tidur tetapi cepat juga bangun, karena Rasul itu selalu tepat bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi di sini cepat bangun dan cepat tidur itu dengan jeda waktu yang tidak lama gitu. Jadi Rasul tidak pernah tidur lama gitu. Jadi hanya secukupnya saja karena Nabi lebih mementingkan untuk ibadah. Nah, yang selanjutnya kita harus rajin berpuasa. Nah, rajin berpuasa di sini yaitu bisa menguras atau menetralisir pencernaan kita. Dan penelitian dokter pun seperti itu gitu. Kalau kita rajin berpuasa, pencernaan kita itu misalnya sering makan pedas atau makannya tidak terjaga, terlalu banyak makanan. Nah, di situ akan ternetralisir oleh puasa tersebut. Makanya sangat baik puasa itu. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus rajin berolahraga. Karena kalau tubuh kita hanya diam saja itu tidak dapat mensehatkan tubuh. Misalnya contoh di pagi hari hanya jogging, itu pun sudah termasuk olahraga. Nah, poin yang terakhir yaitu selalu menjaga pola hidup dengan baik. Nah, selalu menjaga pola hidup itu yang tadi dengan cara makan, berolahraga dengan rutin, tidak sembarangan dalam memilih makanan. Jadi seperti itu pada zaman Rasulullah. Jadi pada intinya ada 7 tips hidup sehat ala Rasulullah. Yang pertama yaitu tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang poin kedua yaitu mengunyah makanan sampai 32 kali. Yang ketiga yaitu memilih makanan yang halal dan thayyib. Yang keempat yaitu istiqomah melaksanakan puasa sunnah. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan gigi, kuku, rambut, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Yang ketujuh yaitu Rasulullah hampir tidak pernah marah. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya.
kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya selalu pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.